Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Rina Lubis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, sel tumbuhan beserta organelnya. Yang kedua, jaringan meristem. Dan terakhir, jaringan dewasa. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian sel. Sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat berlangsungnya fungsi kehidupan. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Kita bisa melihat gambar sel tumbuhan, yang dimana sel tumbuhan merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada tumbuhan. Sel ini memiliki dinding sel yang kaku yang terbuat dari selulosa, yang memberikan dukungan dan bentuk pada tumbuhan. Selain itu, sel tumbuhan juga memiliki berbagai organel seperti inti sel, kloroplas, vakuola, mitokondria, retikulum endoplasma, dan badan Golgi, yang bekerja bersama untuk menjalankan fungsi-fungsi hidup tumbuhan. Khususnya kloroplas berperan penting dalam proses fotosintesis, di mana tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Kita masuk ke organel sel yang pertama, yaitu membran plasma. Membran plasma atau disebut juga membran sel, yang merupakan lapisan tipis yang membungkus setiap sel, termasuk sel tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Membran ini berfungsi sebagai penghalang yang mengatur pertukaran bahan antara sel dengan lingkungan luar. Fungsi utama membran sel yang pertama itu mengontrol masuk dan keluarnya molekul seperti air, ion. Yang kedua, berfungsi melindungi isi sel dari lingkungan luar. Dan membran sel ini juga membantu sel menerima sinyal dari luar seperti hormon atau rangsangan lain. Dan terakhir, membran sel mengandung glikoprotein yang berperan dalam identifikasi sel, misalnya dalam sistem imun. Yang selanjutnya, nukleus. Nukleus atau inti sel, yang merupakan organel yang terdapat pada hampir semua sel eukariotik atau sel yang memiliki membran inti. Nukleus memiliki beberapa fungsi, seperti penyimpanan dan perlindungan materi genetik, regulasi aktivitas sel, dan pembelahan sel. Dan nukleus juga memiliki beberapa struktur. Yang pertama itu membran nukleus. Nukleus dibungkus oleh dua lapisan membran, yang dikenal sebagai membran nukleus ganda. Yang kedua, nukleoplasma, yang merupakan cairan yang mengisi inti sel dan di dalamnya terdapat material genetik seperti komponen lain seperti enzim yang terlibat dalam sintesis RNA dan proses-proses lain. Dan selanjutnya, nukleolus. Nukleolus merupakan struktur dalam nukleus yang berfungsi sebagai tempat sintesis RNA, ribosom atau rRNA, dan pembentukan subunit ribosom. Yang selanjutnya, ribosom, yang dimana fungsi utama ribosom adalah untuk sintesis protein. Ribosom menghubungkan asam amino satu persatu sesuai dengan urutan yang ditentukan oleh informasi genetik dalam mRNA. Selanjutnya, sistem endomembran. Sistem endomembran ini merupakan serangkaian struktur membran dalam sel yang berfungsi untuk mengatur berbagai proses selular, termasuk sintesis, modifikasi, pengemasan, dan transportasi berbagai molekul. Yang selanjutnya, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbagi dua. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar yang ditandai dengan adanya ribosom yang menempel pada permukaannya, yang fungsinya untuk sintesis protein. Yang kedua, retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus ini tidak memiliki ribosom pada permukaannya dan memiliki fungsi yang berbeda dari retikulum endoplasma kasar, yang fungsinya untuk sintesis lipid yang digunakan dalam pembentukan membran sel. Selanjutnya, badan Golgi. Fungsi badan Golgi untuk memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan molekul yang disintesis di sel, terutama protein dan lipid. Selanjutnya, vakuola. Vakuola merupakan kantung besar yang terdapat terutama pada sel tumbuhan, yang fungsinya untuk menyimpan air, nutrisi, garam, dan produk sampingan metabolisme.
Dan vakuola ini berfungsi juga untuk mengatur tekanan turgor dalam sel tumbuhan dan menjaga kestabilan struktur sel. Mitokondria. Mitokondria ini merupakan organel yang dikenal sebagai pembangkit tenaga sel, yang fungsi utamanya menghasilkan ATP melalui respirasi seluler, yaitu proses pengubahan energi kimia dari glukosa menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel. Fungsi utama kloroplas untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Selanjutnya peroksisom. Peroksisom merupakan organel kecil yang mengandung enzim oksidatif, yang fungsinya untuk detoksifikasi. Peroksisom membantu menguraikan peroksida, misalnya hidrogen peroksida yang dapat berbahaya bagi sel. Selanjutnya sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan jaringan serat protein yang memberikan bentuk dan struktur pada sel, yang fungsinya memberikan bentuk dan kestabilan fisik pada sel, dan berfungsi sebagai jalur transportasi bagi vesikel dan organel dalam sel. Selanjutnya dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan luar yang terdapat pada sel tumbuhan, yang fungsinya untuk memberikan bentuk, dukungan struktural, dan perlindungan pada sel. Selanjutnya, kita masuk ke jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan merupakan tiap-tiap kumpulan protoplas yang mempunyai dinding atau merupakan suatu kumpulan sel yang bentuk dan fungsinya sama. Jadi, berdasarkan tahap perkembangannya, jaringan penyusun tubuh tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, jaringan meristem atau jaringan embrional. Yang kedua, jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, yang artinya mampu terus-menerus membela diri untuk menambah jumlah sel tubuh. Sedangkan jaringan dewasa, jaringan yang terbentuk dari diferensiasi. Yang pertama, jaringan embrional atau jaringan meristem. Seperti yang digambar, bahwa jaringan meristem itu dinding sel tipis, banyak mengandung protoplasma, vakuola kecil, inti atau nukleus besar, dan plastida belum matang. Dan jaringan meristem terbagi tiga berdasarkan letaknya. Yang pertama, meristem apikal, yang kedua, meristem lateral, dan ketiga, meristem interkalar. Dan jaringan meristem terbagi tiga juga berdasarkan asal terbentuknya. Yang pertama, promeristem, yang kedua, meristem primer, dan ketiga, meristem sekunder. Yang pertama, kita membahas jaringan meristem berdasarkan letaknya, yaitu meristem apikal, yang terdapat di ujung akar dan ujung batang, dan membuat akar dan batang menjadi panjang. Dan kedua, meristem lateral, yang terdapat pada kambium vaskular dan kambium gabus, dan membuat batang menjadi lebar pada tumbuhan dikotil. Dan yang ketiga, meristem interkalar, yaitu terdapat di pangkal ruas batang pada jaringan dewasa. Contohnya pada tumbuhan monokotil, contohnya tumbuhan tebu, bambu, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ke jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya. Yang pertama, promeristem, yaitu jaringan yang sudah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Yang kedua, meristem primer, yaitu kelanjutan dari pertumbuhan dan perkembangan embrio yang terdapat di ujung akar dan ujung batang. Dan yang ketiga, meristem sekunder, yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik, bertanggung jawab pada pertumbuhan sekunder, melebarkan batang, memproduksi xilem sekunder dan floem sekunder, contohnya kambium vaskular dan kambium gabus. Selanjutnya, kita masuk ke jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang telah mencapai tahap perkembangan yang matang dan fungsional dalam tubuh organisme termasuk pada tumbuhan. Jaringan dewasa ini terbagi beberapa macam. Di sini, kita akan membahas apa saja jaringan dewasa itu. Yang pertama, ada namanya jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar tumbuhan yang menutup permukaan tubuh, baik akar, batang, dan daun.
Pada umumnya, sel-sel epidermis ini mengeluarkan zat seperti lilin yang disebut kitin. Pada permukaan luar epidermis daun atau batang, zat ini membentuk lapisan kutikula. Di sini kita bisa melihat ciri-ciri jaringan epidermis seperti terdiri atas satu lapis sel, tersusun dari sel-sel hidup, tidak memiliki klorofil, dan lain-lain. Fungsi jaringan epidermis untuk melindungi lapisan sel di bawahnya dari pengaruh luar yang merugikan, seperti kerusakan mekanik, infeksi, dan kekeringan. Kita bisa melihat modifikasi jaringan epidermis seperti di gambar. Yang pertama, epidermis akar yang membentuk rambut-rambut akar yang merupakan perluasan sel epidermis di ujung akar untuk menyerap akar dan mineral dari dalam tanah. Dan ada epidermis daun dan epidermis batang, seperti yang ada di gambar. Yang pertama, letak epidermis pada batang. Seperti yang digambar, bahwa batang terbagi dua. Yang pertama, batang dikotil dan batang monokotil. Di sini kita bisa melihat perbedaan ciri-cirinya. Batang dikotil yang terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat, tidak mempunyai ruang antar sel. Epidermis pada batang dikotil mempunyai kutikula serta dinding sel berkutin yang terdapat pada bagian paling luar. Sedangkan batang monokotil yang merupakan epidermis terdiri dari satu lapis sel dan tidak adanya kambium monokotil yang menyebabkan batang monokotil tidak dapat tumbuh membesar. Sedangkan letak epidermis pada akar seperti yang bisa kita lihat di gambar, bahwa epidermis yang terdiri dari sel-sel yang rapat tanpa ruang antar sel, berdinding tipis, memanjang sejajar pada sumbu akar, pada penampang melintang berbentuk membulat, dan memiliki dinding sel yang disusun oleh selulosa dan pektin yang menyerap air. Sedangkan pada letak epidermis pada daun, lapisan terluar daun yang merupakan permukaan daun bagian bawah biasa ditemukan bentuk modifikasi dari sel-sel epidermis yang berupa sel penutup pada stomata. Stomata atau disebut juga dengan mulut daun yang merupakan lubang kecil atau pori. Dengan cara mengubah bentuknya, sel penutup dapat mengatur pelebaran atau stomata terbuka dan penyempitan celah atau stomata menutup. Ketika stomata terbuka, terjadilah pertukaran gas. Karbon dioksida berdifusi masuk dan oksigen berdifusi keluar. Jadi penjelasan yang lain tentang epidermis ini yang namanya derivat epidermis. Derivat epidermis mengacu pada modifikasi atau turunan dari sel-sel epidermis yang berkembang menjadi berbagai struktur penting. Yang pertama, stomata. Stomata ini merupakan pori-pori kecil yang ditemukan pada permukaan daun dan batang yang berfungsi dalam proses transpirasi dan pertukaran gas. Selanjutnya, trikomata. Trikomata ini merupakan bentuk modifikasi sel epidermis yang berbentuk seperti rambut. Letak trikoma umumnya pada akar, batang, bunga, daun, buah, maupun biji. Selanjutnya, duri atau prickles merupakan duri-duri kecil yang berasal dari epidermis yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap herbivora. Selanjutnya, filamen. Filamen ini merupakan modifikasi epidermis berupa spons yang menutupi akar beberapa tumbuhan epifit atau semi-epifit, seperti tumbuhan anggrek. Fungsi filamen untuk melindungi pembuluh vaskular di korteks akar dan melindungi akar dari kehilangan air. Selanjutnya, sel kersik. Sel kersik merupakan sel epidermis yang berisi silika yang membuat permukaan batang menjadi keras, banyak pada tumbuhan Gramineae, seperti yang digambar. Selanjutnya, kita masuk ke materi jaringan dasar atau parenkim. Disebut jaringan dasar karena terdapat pada organ dasar tumbuhan. Ciri-ciri jaringan parenkim yang pertama itu berukuran besar. Sel berbentuk segi 6, banyak memiliki ruang antar sel, dinding sel tipis, banyak memiliki vakuola, dan masih dapat membelah. Misalnya, pada batang dan akar. Parenkim dijumpai di antara epidermis dan pembuluh angkut sebagai empulu dan korteks batang. Misalnya pada daun, parenkim dijumpai sebagai mesofil daun,
Jaringan ini mengalami diferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Misalnya pada buah dan biji, parenkim dijumpai sebagai tempat penyimpan makanan cadangan. Jaringan parenkim juga terdapat pada selubung berkas pengangkut. Parenkim terbagi beberapa macam berdasarkan fungsinya. Yang pertama, parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim pengangkut, dan parenkim penyimpan udara atau aerenkim. Yang pertama kita membahas parenkim asimilasi atau klorenkim. Biasanya terdapat di tepi suatu organ, di dalamnya terdapat kloroplas dan berfungsi untuk fotosintesis, misalnya pada daun dan batang berwarna hijau, buah, dan sebagainya. Selanjutnya, parenkim penimbun yang terletak di bagian dalam tubuh, misalnya empulur batang, akar, umbi lapis, umbi, akar rimpang atau biji. Di dalam selnya terdapat cadangan makanan yang berupa gula, tepung, lemak, atau protein. Selanjutnya, parenkim air. Parenkim air merupakan parenkim yang mampu menyimpan air. Contohnya pada tumbuhan kaktus. Selanjutnya, parenkim pengangkut. Salah satu jaringan yang menyusun xilem dan floem, yang dimana xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral, dan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang terakhir, parenkim penyimpan air, yang fungsinya sebagai penyimpan udara pada ruang antar sel. Banyak terdapat pada batang dan daun tumbuhan hidrofit. Misalnya, parenkim pada tangkai daun tumbuhan eceng gondok. Dan parenkim terbagi beberapa macam menurut bentuknya. Yang pertama, parenkim palisade, parenkim bunga karang, parenkim bintang, dan parenkim lipatan. Yang pertama, parenkim palisade, yang merupakan parenkim penyusun mesofil. Pada biji bentuk selnya panjang, tegak, dan mengandung banyak klorofil. Selanjutnya, parenkim bunga karang. Parenkim bunga karang merupakan parenkim penyusun daun. Bentuk dan ukurannya tidak teratur dengan ruang antar sel yang lebih besar. Parenkim bintang. Disebut parenkim bintang karena bentuknya seperti bintang dan ujungnya bersambungan. Dan terakhir, parenkim lipatan, yang dinding selnya mengadakan lipatan ke arah dalam serta banyak mengandung kloroplas. Selanjutnya, kita masuk ke materi kolenkim. Kolenkim merupakan jaringan mekanik atau jaringan penguat yang berperan penting sebagai jaringan penguat, terutama pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, jaringan kolenkim tersusun atas sel-sel kolenkim yang bervariasi, tetapi umumnya berbentuk ramping memanjang. Sel-sel kolenkim terpendek berbentuk prisma seperti sel-sel parenkim, memiliki dinding sel primer yang mengalami penebalan yang tidak merata. Sel kolenkim dapat juga berisi tanin. Kolenkim terdapat di dalam batang, daun, bunga, buah, dan akar. Kolenkim berkembang terutama jika mendapat sinar. Pada batang terdapat sebagai suatu silinder atau berbentuk pita memanjang. Pada daun, kolenkim terdapat pada satu atau kedua sisi tulang daun dan sepanjang tepi daun. Kita bisa melihat gambar dinding kolenkim yang ada di gambar. Dinding kolenkim terutama terdiri atas selulosa dan senyawa berpektin dan mengandung banyak air. Bahan segar dinding kolenkim mengandung air sekitar 67%. Tipe kolenkim berdasarkan penebalan dindingnya terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, kolenkim sudut atau angular kolenkim. Kolenkim sudut yang merupakan penebalan dinding sel kolenkim yang terjadi pada sudut-sudut sel pada penampang melintangnya. Penebalan ini tampak terjadi pada tempat bertemunya 3 sel atau lebih, seperti terdapat pada tangkai rumex, itis, dan lainnya. Yang selanjutnya, kolenkim lacuna, yang terjadi pada dinding-dinding yang berbatasan dengan ruang antar sel. Yang selanjutnya, kolenkim lamella, yang terjadi pada dinding tangan sel. Yang selanjutnya, kolenkim cincin atau angular kolenkim. Untuk tipe kolenkim ini, lumen selnya pada penampang melintang yang tampak melingkar.
Dan terakhir kita masuk ke pembahasan sklerenchyme. Sklerenchyme merupakan jaringan pendukung pada tanaman. Jaringan sklerenchyme terdiri atas sel-sel yang bersifat mati dan seluruh bagian dinding selnya mengalami penebalan. Dinding sklerenchyme terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Ciri-ciri sklerenchyme yang pertama itu sel-sel panjang, sempit, tebal, dan mengalami lignifikasi. Biasanya menunjuk pada kedua ujungnya. Terdiri atas sel yang telah mati yang tidak mengandung lagi protoplasma dan tidak mengalami pertumbuhan atau perkembangan. Kita bisa melihat letak sklerenchyme. Yang pertama itu di bagian korteks, yang kedua di bagian perisikel, yang ketiga sklerenchyme yang tersebar, yang keempat sklerenchyme yang beruntaian, dan terakhir sklerenchyme yang menyerupai saluran pada batang. Jenis-jenis sklerenchyme terbagi dua. Yang pertama sklereid, yang kedua serat. Dan sklereid terbagi beberapa macam berdasarkan bentuknya. Yang pertama brachysklereid atau sel batu yang bentuk hampir seperti isodiametrik, misalnya phloem kulit kayu pohon. Yang selanjutnya trichosklereid merupakan sklereid berbentuk memanjang seperti benang dengan satu percabangan yang teratur, contohnya pada daun atau batang teratai. Yang selanjutnya makrosklereid atau sklereid berbentuk tongkat atau tubular yang dapat dijumpai pada kulit biji kacang-kacangan. Selanjutnya osteosklereid yang berbentuk tulang dengan ujung membesar dan kadang-kadang bercabang, seperti pada kulit biji tumbuhan dikotil. Dan terakhir asterosklereid yang berbentuk cabang-cabang seperti bintang yang terdapat pada daun. Dan selanjutnya serat. Serat ini berciri-cirikan terdiri dari sel-sel serat yang cukup panjang dan telah mati, cukup tebal dan terdiri dari zat kayu. Berdasarkan letaknya, serat sklerenchyme terbagi menjadi serat xilem dan serat ekstraxilem. Yang pertama serat xilem, yang merupakan bagian terpadu pada xilem dan berkembang dari jaringan meristem yang sama sebagaimana unsur-unsur xilem yang lain, yang terletak di dalam sistem jaringan, dan serat ekstraxilem yang terletak di luar sistem jaringan. Yang kedua, serat ekstraxilem. Serat ini biasa dimanfaatkan dalam bidang industrial sebagai produk komersial seperti bahan pakaian, sarung tangan, dan lain-lain. Serat xilem merupakan bagian jaringan pembuluh dan berkembang dari prokambium. Jadi di sini kita bisa membedakan jaringan koenchyme dan sklerenchyme. Jaringan koenchyme yang merupakan jaringan penyokong atau penguat pada organ tubuh muda. Koenchyme tersusun atas sel-sel hidup dengan protoplasma yang aktif. Sel koenchyme dapat mengandung kloroplas. Makin sederhana diferensiasinya, makin banyak kloroplasnya, sehingga menyerupai parenchyme. Sedangkan jaringan sklerenchyme yang merupakan jaringan penyokong yang terdapat pada organ tubuh tumbuhan yang telah dewasa. Jaringan sklerenchyme tersusun oleh sel-sel mati yang seluruh bagian dindingnya mengalami penebalan sehingga kuat. Sel-selnya lebih kaku daripada sel koenchyme. Sel sklerenchyme tidak dapat memanjang. Sel sklerenchyme dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu serat dan sklereid. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.